dibimbing Allah, sehingga setiap ucapan bisa membawa kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Mau membahas apa kali ini Pak Gatot? Tentang kiat membangun dan memilih usaha, memilih jenis usaha. Oh iya, ada narasumber lain yang kita undang kah? Enggak ada. Hanya dengan Adeda, dengan AA. Ya. Menyimak nanti kalau bisa masuk ya. Ini sedang di jalan. Baik, siap A. Kelihatan nggak nih? Sedikit Kelihatan. ya. Iya, insya Allah. Ya, lanjut Mas. Silakan Mas. Fi amanillah ya A. Semoga selamat sampai di Bandung, insya Allah. Amin. Baik. Tes, suara saya masuk nggak? Ini masuk, Tad. Masuk Pak, ya? Masuk ya, udah bagus. Masuk, bersih, suara bersih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita, mengkaruniakan kedisiplinan dalam meniti jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Sehingga apa yang kita lakukan, baik itu usaha, bekerja, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, menjadi amal soleh dan menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, panutan yang paling sempurna, yang menunjukkan dan mengarahkan jalan kepada umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya agar kita bisa mengerti dan memahami jalan pulang. Karena sebenarnya kampung halaman kita bukan di dunia ini, namun insya Allah di surga Allah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini di Rabu kita akan diskusi terkait dengan kiat bagaimana memulai dan memilih jenis usaha. Karena saat kita mau merintis usaha ataupun mengelola usaha, maka tangga pertama yang harus kita lalui adalah kita memilih jenis usaha, produknya apa, jasanya apa, apakah kita memiliki kemampuan untuk membuat ataupun memproduksi usaha itu, ataupun kita memiliki potensi sehingga usaha ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, berjalan dengan penuh dengan keberkahan. Karena yang paling penting dalam sebuah usaha itu ternyata bukan besarnya omset, bukan besarnya keuntungan, bukan besarnya cabang, banyaknya cabang, konter di mana-mana. Namun yang paling penting yang harus kita cari adalah keberkahan dari Allah SWT. Nah, semoga diskusi kita di Rabu ini dengan Adeda, dengan Adim bisa memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita tahapan-tahapan untuk memilih dan memulai usaha. Nah, alhamdulillah nih Adeda juga sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah, izin Allah. Alhamdulillah. Suaranya berubah kelihatannya ya. Masya Allah. Iya, lagi belajar lagi bicara, Mas. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa sehatkan ya, A. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah. Baik ini A, jadi diskusi dengan teman-teman A di MKTV kemarin hari Senin kemarin ada pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagus bukan cukup ya. Bahwa sebenarnya saat kita memulai sebuah usaha atau mau merintis usaha, apa yang justru harus dipersiapkan pertama kali? Nah, waktu diskusi itu ada 5 poin yang waktu itu saya sampaikan ke teman-teman. Semoga nanti Adeda bisa menambahkan ya, Agim juga bisa menambahkan,
melengkapi dan menyempurnakan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau merintis usaha, ternyata bukan modal, bukan dana, ataupun bukan uang, ataupun lokasi usaha yang menjadi pikiran pertama kita. Namun ternyata yang harus dipikirkan adalah niat dan tekad yang sangat kuat. Mengapa? Karena dengan niat ini segala sesuatunya itu ya tergantung dengan niatnya. Amal tergantung dengan niatnya. Beraktivitas, bekerja juga tergantung niatnya. Termasuk juga dalam berusaha ini. Kalau niatnya itu ingin beribadah kepada Allah, usaha ataupun bisnis itu merupakan bagian media kita untuk mendekat kepada Allah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan ke tetangga kita, ke sekeliling kita, atau ke rekan kerja, karyawan, begitu. Maka mudah-mudahan dengan niat ini, Allah bimbing kita, Allah tunjukkan jalan kita untuk ketemu dengan jalan rezeki kita. Karena kita bukan mencari, tapi menjemput rezeki. Nah, kalau menjemput ini sudah ada insya Allah. Kalau mencari, belum tentu ada. Contoh begini, kalau misalnya saya mencari istri di stasiun, maka istri saya nggak ada di stasiun ya, gitu ya Deda ya? Nggak ada mungkin di stasiun. Ya tergantung juga kalau istrinya Mas Gatot di security dicari di stasiun. Tapi kalau saya menjemput istri saya di stasiun, maka insya Allah istri saya di stasiun. Kenapa nggak ketemu? Maka bisa jadi saya janjiannya salah, waktunya salah. Saya janjian misalnya saya datang ke sana jam 3. Istri datang di stasiun sampai turun dari kereta jam 4. Nggak akan ketemu, paling nunggu 1 jam. Atau saya janjiannya saya di pintu utara, istri saya di pintu selatan, jadi nggak ketemu. Jadi masalah rezeki ini Bapak dan Ibu bukan perkara ada dan tidak ada, bukan perkara ketemu dan nggak ketemu. Namun ternyata kita waktunya harus pas, caranya juga harus tepat, dan tempatnya juga harus ketemu. Sehingga menjemput rezeki ini Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Jadi tidak hanya sebatas rezeki itu dijamin Allah, semua makhluk hidup dijamin oleh Allah. Namun persoalannya adalah apakah kita sudah tepat waktunya, tepat caranya, tepat lokasinya. Bagaimana caranya? Nah, semoga hari ini kita bisa diskusi. Nah, itu Adeda sebagai pengantar. Iya, Mas. Saya sendiri sudah ada lembaganya dulu LP2S, kemudian Ya, sekarang betul. di DTI, kemudian di Darut Tauhid, menggagas dengan ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar. Wirausaha menjadi bagian yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Kita juga pakai baju, pakai makan, segala macam itu hasil daripada orang-orang yang berbisnis. Jadi pada saat melihat potensi yang besar, manfaat yang besar, apa saja manfaatnya? Pertama, bisnis harus dipastikan jadi nambah iman. Betul, sepakat. Nambah iman, nambah ilmu, nambah relasi. Kemudian bisnis, kalau bisnis bisa diwariskan ke keluarganya, Mas. Kalau bekerja mah belum tentu bisa mewariskan. Kemudian apalagi bisa ngatur waktu, bisa merdeka. Kemudian kita bisa mengasah kemampuan optimal dalam diri dengan berbisnis, berwirausaha. Bisa nambah ilmu, nambah luas wawasan dengan berwirausaha. Dan yang menarik sekali, Mas, pada saat orang-orang yang bekerja sudah 30 tahun, rata-rata oleh lembaga, oleh perusahaan dianjurkan diberi pelatihan berwirausaha juga. Betul. Padahal usianya sudah 55 tahun, 53 tahun. Jadi tetap berwirausaha menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya nggak pernah rugi orang yang berwirausaha. Lebih-lebih lagi adalah mengasah kreativitas, mengambil keputusan. Nah inilah yang diperlukan sekali dimanapun kapanpun untuk memohon pertolongan Allah. Karena Allah yang maha tahu potensi kita. Yang sesungguhnya potensi relasi yang kemana harus cari kemana dan usaha apa di mana Allah yang maha tahu.
Jadi itu yang penting banget, benar yang disampaikan Mas Gatot berkaitan niat, tekad menjadi bagian penting dari berwirausaha ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepakat, betul. Jadi memang dengan tekad yang kuat ini seperti halnya kita ya harus sungguh-sungguh. Kalau Adeda sampaikan itu dengan tukir gaya ya, dengan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang harus kita keluarkan. Dan dengan tekad ini, Bapak dan Ibu, dengan kesungguhan, maka biasanya begitu ya, itu Allah menunjukkan jalan-jalan yang lain yang boleh jadi kita nggak terbayang sebelumnya. Namun dengan kesungguhan, dengan keseriusan gitu ya, kita mengeluarkan tenaga luar biasa, energi, pikiran, waktu, dan biaya. Jadi memang kita sudah all out. Kalau Agi mengibaratkan, menganalogikan itu, jadi kalau kita ingin mendapatkan padi yang baik, kita menanam padi bercocok tanam begitu, maka petani itu harus menyangkul di sawah, harus terjun kakinya itu harus menginjak sawah begitu, berlebur dengan lumpur, dengan basah gitu, turun ke sawah untuk mendapatkan padi yang berkualitas. Sama juga nih Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita mau bisnis kita itu baik, terkelola dengan sungguh-sungguh, dengan hasilnya juga kita harapkan baik, maka memang kita harus all out, harus sungguh-sungguh. Catatannya apa? Niatnya tadi. Karena pasti kalau misalnya kita nggak memiliki niat yang kuat untuk beribadah kepada Allah, maka waktu yang kita pakai untuk mengelola usaha, merintis usaha, yang boleh jadi hampir ya sepertiga waktu kita ya, mungkin bahkan lebih, mungkin setengahnya 12 jam sehari atau 8 jam sehari kita untuk mengelola usaha kita. Maka kalau niatnya tidak untuk beribadah, mencari bekal pulang ke akhirat, tidak menjadi amal soleh, ya waktu kita terbuang sia-sia begitu, walaupun secara duniawi mungkin kita dapat omset dan dapat keuntungan. Itu yang pertama ya Bapak dan Ibu. Nah yang kedua, saya sepakat dengan Adita tadi dengan doa ya, doa dan istiqoroh. Jadi kita kan hari ini aja misalnya, hari ini kita mau menawarkan apa, mengirim informasi kepada siapa gitu, menawarkan barang ataupun jasa kita. Nah kita nggak tahu nih jalan rezeki kita hari ini dari mana begitu. Tapi kalau kita mengetuk pintu pembagi rezeki hari ini, kita mohon kepada Allah, berdoa begitu ya. Nah, semoga dengan berdoa kita kesungguhan mendekat kepada Allah, maka hari ini Allah tunjukkan jalan kita, nanti akan diatur Allah ketemu dengan siapa, calon konsumen, kita presentasi kepada instansi ataupun ke perusahaan begitu ya. Bahkan ini Adeda dulu saya sempat ini ya, waktu di radio itu. Siapa menambahkan? Ya, sedikit nambahkan. Jadi awalnya kita harus yakin bahwa yang punya rezeki itu adalah Allah. Satu-satunya pemilik rezeki itu adalah Allah. Yang membagikannya juga Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mau usaha, nggak berusaha mendekat, meminta, melakukan sesuatu yang disukai oleh pemberinya. Inilah sebetulnya intinya. Bagi orang yang beriman tuh bisnis tuh aslinya mah dengan Allah. Allah lah Ar-Razzaq, pemilik rezeki itu satu-satunya Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Jadi harus bulat di hati kita tuh. Nah ini intinya, makanya niat itu sesudah kita yakin bahwa Allah lah yang menguasai rezeki sepenuhnya. Setiap makhluk. Ini enaknya jadi orang beriman yang bisnis. Itu mangga. Lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khair menambahkan. Mantap ini Jadi memang sepakat sekali ya tadi menyampaikan segala sesuatunya itu Allah dengan keyakinan itu, maka betul nyaman termasuk juga saat kita presentasi ya Bapak dan Ibu menawarkan barang. Kalau ada yang tidak goal ya, tidak ada closing hari ini begitu, itu insya Allah dengan keyakinan yang tadi disampaikan oleh AA itu kita nggak akan kecewa. Mengapa? Karena memang kita ya menjemput rezeki itu sebagai amal soleh, walaupun kita tidak dapat omset, nggak dapat keuntungan, namun insya Allah jadi amal soleh, menyambung silaturahmi.
Ya, bagi kita ikhtiar itu adalah ibadah. Jadi dagang, mengatur strategi, perencanaan, menata barang, itu adalah amal soleh kita. Ya, tidak harus selalu jadi uang. Dan jalannya tidak harus selalu sesuai dengan yang kita tempuh. Allah ngasih rezeki mah lewat berbagai cara aja. Seperti gaji. Gaji kan itu bukan satu-satunya rezeki dari Allah. Gaji cuma salah satu saja jalan. Makanya banyak yang nggak jelas gajinya juga pada hidup. Ya. Siap, Pak. Betul. Sepakat. Nah, Alhamdulillah. Ini saya suaranya normal nggak sih? Teriak-teriak nggak, Mas? Enggak, A. Jelas nih, A. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah mulai terang ya, A. Di belakang A udah kelihatan nih. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Penting Baik. sekali niat, Mas Gatot. Tukang tambal ban, kalau dia niatnya untuk nolong orang, dia berkah tuh hidupnya tuh. Dan Selama bahagia, dulu. Deda. Dan bahagia. Jadi kalau niatnya udah bagus, seperti yang Adeda katakan, Mas Gatot katakan, niatnya mendekat ke Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya, maka itu jadi bahagia. Nggak hitung-hitungan teing. Ya. Lanjut, Adeda. Betul. Ya, silakan. Silakan, Betul. Mas. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi Adeda menyampaikan ya, usia 55 tahun, 56 tahun harus berusaha misalnya ya, secara kebutuhan rumah tangga perlu begitu ya. Sedangkan orang lain sudah memulainya dari usia muda, 20-an, 30-an begitu ya. Nah, bagi yang memiliki keyakinan dan niat yang kuat, Bapak dan Ibu, maka Allah tidak terhalang oleh kapan kita mulai usaha dan umur gitu. Karena rezeki kita itu sampai akhir hayat akan dijamin oleh Allah. Jadi jangan termakan oleh perkataan tetangga, saudara begitu ya. Kan kadang-kadang kita ini Adeda, orang lain juga mulainya udah usia muda, ini baru mulai, kapan menikmatinya. Nah, kalau niatnya untuk amal soleh, maka jalankan saja Bapak dan Ibu. Karena boleh jadi memang Allah menyiapkan jalan rezekinya itu dengan berusaha saat kita udah usia 55, udah mulai begitu. Jadi menyempurnakan niat dan menyempurnakan ikhtiar ini seperti analoginya burung nih Bapak dan Ibu. Burung terbang begitu ya. Nah, sayap kanan dan sayap kiri pasti burung ini mengepakkan secara beriringan, secara bersama-sama. Nah, sayap kanan kita agar usaha kita terbang adalah keyakinan dan niat yang kuat tadi. Nah, sayap kiri adalah menyempurnakan ikhtiar. Perkara nanti kita ketemu rezekinya atau tidak, nah kita sudah serahkan kepada Allah. Sehingga bagaikan burung terbang dari sarang pagi, kemudian sore pulang lagi, insya Allah membawa rezeki buat anak-anaknya. Begitu kurang lebih, Adeda. Mas, gini, buat yang udah usia pensiun, mau wirausaha, ya, benar-benar jangan ngebanding-banding dengan yang masih muda, karena Betul. Fisiknya beda, waktunya juga beda. Harus lebih kuat lagi bahwa bisnis itu ibadah. Jadi sisa umur jangan sampai menjadi habis ngejar-ngejar dunia saja. Jadi bisnis entrepreneur bagi yang sudah pensiunan itu lebih banyak jadi amal solehnya, jadi nilai manfaat, nambah iman. Kan ada 4 ciri bisnis yang bagus tuh. 1, bisa jadi amanu. Bisnis itu disebut untung kalau nambah iman, nambah yakin ke Allah. Kalau bisnis gede tapi imannya jadi rusak, itu rugi. Yang kedua, aktivitas bisnisnya jadi amal soleh. Caranya niat dan caranya benar. Ngapain capek-capek kalau nggak jadi amal. Yang ketiga, tawasobil haq. Bisnis itu adalah sarana dakwah. Mungkin transaksi uang barangnya ya segitu-gitunya, tapi orang jadi dapat hidayah, kenal Islam, masuk Islam itu lebih tinggi daripada dunia berikut isinya. Dan yang keempat, bisnis itu tawasobil sabr, membuat dirinya dan orang lain bisa semakin mengendalikan diri, menahan diri. Karena yang paling bermasalah dari sebuah bisnis itu jadi nggak bisa nahan diri. Betul. Serakah, egois, jadi licik. Nah, harusnya bisnis itu membuat kita jadi indah. Kesabaran itu fasobrun jamilun.
Sabar itulah yang memperindah diri seseorang, dan kita membuat klien-klien kita juga jadi sabar. Surat Al-Asr. Alhamdulillah. Halo, siapa? Alhamdulillah. Ya udah segitu aja. Saya lagi fokus nih. Siap, alhamdulillah. Baik. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita memulai usaha itu dengan usaha yang membuat kita bahagia, membuat kita senang. Karena kalau kita bahagia dan senang mengelola usaha itu, Bapak dan Ibu, insya Allah ada energi motivasi yang bertambah terhadap kita. Tidak akan putus asa, walaupun barang belum laku, walaupun produk kita belum disukai oleh konsumen, begitu. Seperti halnya ini ada analoginya, saya kan suka badminton ya dulu, sekarang tenis meja. Nah dulu itu jadwalnya kan seminggu hari 2 kali ya, Selasa sore sama Jumat sore. Namun kalau teman-teman itu nelpon nih, Adeda, Mas nanti malam pertandingan nih. Nah biasanya alam bawah sadar saya itu, saya berpikir gimana caranya ya nanti malam itu saya bisa keluar rumah lagi begitu, walaupun bukan jadwal badminton. Kenapa? Karena senang, karena bahagia gitu. Nah sama juga dengan merintis usaha dan mengelola usaha, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita ngelola usaha itu dengan senang, dengan bahagia, usahanya itu yang kita sukai, yang kita senangi, maka ada masalah, ada problem, ataupun barang itu belum laku, maka kita memiliki motivasi yang lebih untuk mencari cara agar apa? Agar usaha kita bisa berhasil begitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kesenangan mengelola usaha itu, nggak punya kebahagiaan, bahkan kita nggak yakin terhadap produk dan jasa kita itu laku, maka bagaimana mungkin konsumen ataupun calon konsumen akan percaya terhadap kita dan produk kita. Sehingga ini yang ketiga, Adeda, kiatnya adalah kalau kita mau merintis usaha, dipastikan insya Allah usaha itu sesuatu yang kita senangin dan membahagiakan buat kita. Nah, bagaimana Adeda? Setuju sekali, Mas. Yang hobi dia berani ngeluarin uang. Hobi mancing. Nah sekarang bisnisnya mendapatkan uang ya double dapatnya, Mas. Hobinya dapat, uangnya dapat. Syariatnya seperti itu. Siapa? Kedengaran, kedengaran. Ya, tapi gelap. Sengaja saya matiin. Mungkin tokennya kurang, belum bayar token mungkin. Nah, jadi salah satu bisnis yang membuat bahagia itu adalah memang niat kita ngebahagiakan orang lain, seperti ngegaji karyawan, ya, membuat para pembeli jadi senang, mereka dapat kemudahan, mereka dapat barang, walaupun mungkin uang ke kitanya tidak sebegitu banyak, tapi dipindahkan dari kesenangan mendapatkan uang menjadi kesenangan melihat orang lain dapat rezeki, kemudahan. Nah, itu tuh membahagiakan. Orang dapat harga yang lebih murah, mereka ceria, kita bahagia. Karyawan bisa gajian, buat kita bahagia. Nah, yang bikin tertekan itu kalau pengen untung sendiri aja. Jadi bisnis yang membahagiakan itu yang memang niatnya membuat orang senang. Nyenengin orang, nolongin orang, itu yang bikin bahagia. Yang bikin tertekan tuh pengen kaya sendiri, apalagi jadi kayak monyet, jadi itu nggak bagus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Setuju sekali, Masya Allah. Terima kasih, Iya, Adeda. Kan kadang-kadang bukan kita ya, saya ya, bisnis itu ataupun usaha itu ikut-ikutan. Orang lain bisnis ini ikut, orang lain bisnis itu ikut gitu ya. Dulu ada lobster, ikan air tawar, wah persentasenya bagus ya, 3 bulan dapat keuntungan, omsetnya sekian-sekian, nanti akan diterima lagi begitu oleh bandarnya itu gitu. Ternyata kan kalau misalnya tidak siap dan tidak tekadnya nggak kuat begitu ya, karena hanya sebatas ikut-ikutan dan tidak senang ngelola usaha itu dan nggak punya ilmu, ya akan rontok tengah jalan gitu. Sehingga
poin yang keempat nih, kiatnya Bapak dan Ibu adalah kita memiliki ilmu, wawasan, dan pengalaman. Nah, Keahlian, ini Mas. harus kita cari nih. Keahlian. Ya, keahlian. Jadi, sepakat tak? Jadi Bapak dan Ibu, kita harus berpikir bahwa usaha ataupun bisnis yang kita kelola itu betul-betul apa yang bisa kita kuasai. Jangan orang ataupun teman kita, keluarga gitu ya, cerita tentang bisnis, kita ikut, tertarik gitu ya. Kemudian ternyata kita nggak punya ilmu, nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, hampir dipastikan akan rontok tengah jalan. Gimana Adeda, pandangan Adeda terkait dengan ilmu dan Itu keahlian ini? Mas. Kenapa orang stres dalam bisnis? Karena kurang ilmunya. Kalau yang sudah menguasai ilmu dan keahlian keterampilan mah kecenderungan lebih tenang, tahu bagaimana mensikapi kalau ada masalah. Dengan ilmu tergali potensinya lebih hebat lagi. Makanya penting banget Bapak Ibu, teman-teman yang berwirausaha, ilmu diprioritaskan untuk bisa berwirausaha. Ibarat ngasah gergaji, Mas. Kalau nggak diasah gergaji capek, hasilnya sedikit. Tapi kalau diasah kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Karena tajam gergajinya. Masya Allah. Sepakat. Jadi ada dalilnya. Jadi kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadirusa'a, tunggulah kehancurannya. Nah, seseorang menjadi ahli, benar harus nyari ilmu terus. Tapi punya ilmu tidak cukup karena harus terlatih. Ahli itu buah dari ilmu dan latihan. Ahli bela diri, ahli berkuda, itu tahu ilmu kuda dan berlatih berkuda. Diasahnya begitu. Halo, ya udah gitu aja. Siap, Alhamdulillah. Nah, ini Masya Allah ya, sebenarnya kita tidak janjian ya, Adeda dan Agim ya, terkait dengan materi ini. Tapi dari tadi ya menyambung ya, karena ini masuk kiat yang terakhir yang kemarin kita diskusikan, yang saya diskusikan hari Senin kemarin dengan teman-teman di MPTV itu. Yang terakhir itu adalah, Masya Allah, jadi lupa lah saya, astagfirullah. 5:30 tanya jawab aja dulu Mas kalau lupa. Siap, Pak. Kita buka pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Saya kalau udah ngobrol wirausaha mah semangat Mas. Sebab saya dari kecil tukang dagang. Iya. Adeda tahu sejarah, coba Adeda ceritakan sejarah Adeda jadi bos AA gimana? Masya Allah. Kewalik. Silakan A. Sambil saya mengingat yang terakhir nih. Mau berapa lama ngingetinnya, Mas? Ya, secukupnya A. Jadi memang qadarullah, Allah takdirkan adanya Agim dan adik yang sakit, Agung yang lumpuh. Jadi ada di rumah dan berpikir keras bagaimana untuk bisa mandiri. Apa orang tua militer, tapi memfasilitasi anak-anaknya untuk berwirausaha. Dulu ada badminton Mas, anak 4 diberikannya lebih, dibelikan kok apa ini kan anak kami 4, kenapa buat bisa jualan katanya. Termasuk ibu juga jualan rumah untuk yang apa aja aktivitas yang untuk bisa berwirausaha. Jadi salah satu keuntungan kalau keluarga berwirausaha bisa melahirkan, memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk berwirausaha juga, Mas. Itu keuntungan yang luar biasa. Sehingga kami juga, Agim, saya, karena orang tua memfasilitasi. Termasuk nenek dulu di Kosambi jualan beras, ngejahit. Sambil jualan beras, ngejahit, Mas. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dengan melihat, merasakan auranya wirausaha, melahirkan generasi wirausaha juga. Di antaranya Agim dengan saya dulu pertama jualan bahan peledak. Kalau Agim dengan saya petasan maksudnya Bahan peledak. Petasan ya. Petasan. Agim bagian teriak, saya bagian bawa tas petasannya. Jadi kalau aman Mas, saya jualannya aman.
Iya, sempat dapat cerita itu yang apa layar tancap yang filmnya terbalik-balik. Nah, itu menarik Oh, sekali itu kalau itu menurut seru saya. banget Mas itu teh. Saya ingat sekali yang perang itu, film perang di kantor tentara. Pertama disetel langsung perang. Wow, kemudian habis perang, kemudian rapat. Kata penonton teh, itu kan yang itu udah meninggal kok jadi rapat sekarang. Ternyata ada 4 role, ketukar-tukar itunya role-nya. Dulu saya pengusaha layar tancap, Mas. Jadi terserah penonton lah, ikut terus cerita, yang penting habis patrol. Siapanya kemalaman jadinya gagal itu muter film. Jadi intinya entrepreneurship itu bukannya dagang. Entrepreneur itu intinya kreativitas memberikan manfaat. Jadi seorang yang berjiwa entrepreneur itu dia makin kreatif membuat segala sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat. Dia bisa seorang guru, dia bisa seorang tentara, seorang ibu rumah tangga. Jadi tidak identik dengan dagang, tapi bagaimana memiliki kemampuan kreatif untuk memproduksi kemanfaatan. Sedangkan uang itu bonus, ya. Jadi manfaatnya itu yang paling penting. Ya, baik, silakan. Siap, A. Ini di chat udah ada pertanyaan nih, Adeda dan AA. Izin bertanya dari Bu Retnowa Sitorini. Usaha yang baik bagi yang telah pernah tugas atau pensiun, mengingat dari segi fisik sudah tidak seperti waktu muda lagi. Adeda ada? Silakan, A. Iya, dari beberapa yang pensiunan. Dari beberapa yang pernah dilakukan dan juga yang didapatkan informasinya, Mas, yang kira-kira tidak terlampau menyita fisik, dan juga yang berbasis, yang disampaikan Mas Gatot tadi, berbasis hobi. Apa tuh? Tanaman obat, bisa. Kemudian yang berkaitan dengan ikan, lele, kemudian berkebun, yang jadi ada unsur rekreasinya di sana. Baik, alhamdulillah. Ataupun ada yang berbasis silaturahmi, Mas. Di antaranya jual beli properti. Jadi agen properti, relax, itu mah nggak mesti ribet. Atau bedah rumah, model bedah rumah yang izin Allah saya dengan teman, yaitu ada modal, kemudian niatnya untuk bisa memberi kebahagiaan bagi tukang. Itu perputaran antara 3 bulan, 4 bulan. Dan itu cukup untuk biaya hidup insya Allah. Bedah rumah. Ada rumah, kemudian dibeli, dikasih modal, kemudian perbaiki, dijual lagi. Gitu. Itu diantara. Dan bagi pensiun nggak ribet karena semuanya orang yang nangani, gambarnya, tukangnya, yang nyemen, yang ngaduk, semua orang. Hanya kita punya ide, gagasan. Di antaranya seperti itu. Dan juga ada bisnis, misalkan kita sering ke masjid, sering ikut pengajian. Bisnisnya apa? Dulu akan pernah. Dulu ikut terus kajian hadis, tafsir di Masjid Al-Furqan. Tiap subuh pergi ke sana. Nah, bagaimana bisnisnya? Dagang buku-buku kepada para peserta gitu. Ilmu dapat, rezeki dapat. Hanya bedanya ngangkut kardus. Alhamdulillah. Baik, sebagai tambahan AA dan Adeda, pertama Bapak dan Ibu untuk yang purna tugas atau pensiun itu saya sepakat sekali 3 bulan sampai 6 bulan itu Bapak dan Ibu ikut kegiatan komunitas, bisa ikut pengajian ataupun kajian apa, komunitas apa begitu ya. Jadi jangan buru-buru langsung terjun buka usaha karena kalau kita buru-buru, gerusa-gerusu begitu ya, biasanya ya di akhirnya akan dapat kendala. Sehingga yang pertama kali adalah kita cari nih komunitas-komunitas teman-teman kita yang sudah pensiun, yang sudah pernah bakti, bisa jadi pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ini kita bisa dapatkan gitu, sehingga kita memiliki referensi yang banyak ya terkait dengan usaha-usaha dari pengalaman teman-teman kita yang sudah
purna bakti yang lebih dulu. Boleh jadi di pengajian, ataupun untuk ibu-ibu di arisan, ataupun di komunitas tertentu. Itu sangat penting, sekitar 3-6 bulan. Jadi Bapak dan Ibu memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Nah, yang kedua adalah sebaiknya sudah bukan waktunya. Tadi Adeda menyampaikan jangan terlalu banyak waktu yang tersita untuk usaha, untuk bisnis. Saya sepakat. Jadi waktunya sudah bukan waktunya lagi pagi, siang, sore, apalagi sampai malam ibu bapak ngurusin usaha ini. Jadi saya sarankan, saya rekomendasi adalah polanya fee-based income Bapak dan Ibu. Kalau yang Bapak dan Ibu di perbankan, istilah ini sudah sangat familiar ya, fee-based income. Jadi kita memiliki usaha yang berdasarkan fee-based income. Contohnya apa? Contohnya seperti kontrakan rumah atau kos-kosan. Atau analoginya begini, jasa marga membangun jalan tol, maka polanya adalah sekali investasi di awal, jasa marga membeli tanah, kemudian membangun jalan tolnya. Saat itu sudah selesai jalan tolnya, maka jasa marga membuat pintu tolnya. Jadi kendaraan siapapun yang masuk di jalan tol di situ, maka keluarnya bayar. Nah, pola-pola seperti itu yang tidak perlu waktu yang banyak ngurusin, termasuk juga laporan keuangannya juga tidak terlalu rumit begitu. Seperti halnya kontrakan, kos-kosan, rental. Dengan bahasa rental itu insya Allah fee-based income. Mau rental mobil, rental apalagi rental tanaman hias yang tadi Adeda sampaikan, peralatan pesta misalnya, peralatan untuk konferensi ataupun meeting. Nah, itu berbahasa keywordnya adalah rental ataupun sewa, maka itu fee-based income. Dan tidak perlu laporan keuangan yang rumit, nggak perlu nunggu 1 bulan untuk mendapatkan laporan bahwa usaha saya itu untung atau tidak gitu. Kita lihat kalau rental mobil, hari ini mobil ada di garasi, hari ini saya rugi, hari ini saya nggak dapat penghasilan, nggak dapat pendapatan. Tapi kalau mobil itu keluar ada yang pakai, nah, insya Allah hari ini Allah memberikan rezeki. Jadi nggak perlu nunggu cash flow, lapor laba rugi, neraca, dan sebagainya gitu. Ataupun kontrakan. Kontrakan ini kalau hari ini ada yang ngisi, atau bulan ini ada yang ngisi, tahun ini ada yang ngisi, maka insya Allah kontrakan ini menghasilkan. Tapi kalau kosong, ya berarti kita rezekinya belum dapat, insya Allah gitu. Jadi laporan keuangan juga tidak terlalu rumit gitu. Jadi kita tahu usaha ini menghasilkan atau tidak. Nah, terakhir adalah Bapak dan Ibu, kalau ada sesuatu misalnya rugi ataupun tutup, nah ada aset yang bisa dijual. Mobil kah, misalnya rental kita berhenti atau usahanya lagi seret gitu, seperti COVID ini Allah takdirkan dan kita hampir semuanya ada yang stuck, ada yang berkembang juga. Nah, ada aset yang bisa dilepas, bisa dijual, mobil bisa dilepas. Kemudian kos-kosan ataupun kontrakan rumah misalnya itu juga bisa dilepas, bisa dijual maksud saya gitu. Sehingga kita tidak terlalu rugi kalau misalnya kita nanti usahanya tutup ataupun bisnisnya bisa karena kondisi tertentu kita harus tutup. Kurang lebih begitu, Adeda tambahannya untuk Bu. Ya, silakan ada lagi Mas, yang lain Mas. Baik, ini tadi Pak Bagja mengangkat tangan. Bukan mengangkat tangan, mengacungkan tangan. Pak Bagja, ada. Iya, Assalamualaikum Pak Haji Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin Pak Gatot Adeda, kan saya termasuk yang mau belajar tentang entrepreneur ini. Tetapi bagaimana supaya menguatkan mental yang kadang-kadang ketika jualan ataupun punya produk, ini mah kurang maksimal nih, kurang laku bahasanya, ganti lagi. Jadi belum istiqomah dalam berentrepreneur tuh. Padahal sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Adeda bahwa sejak dini itu harus punya entrepreneur lah, begitu kurang lebih. Bagaimana cara menguatkan mental dan juga jangan merasa bahwa selalu ingin untung, kan tadi ya, rugi juga ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada pembeli ya kita bagikan saja begitu kan ya. Jadi suatu saat bikin makanan gitu kan ya,
pembelinya bismillah aja. Jadi bikin dulu, setelah selesai bikin ada beli 1-2, padahal mah bikinnya banyak 20 karena tidak ada pembeli. Ya udah aja bagikan saja lah ke tetangga, ke yang ada begitu. Tapi kan tidak harus selalu diulang hal seperti ini begitu kan, nantinya rugi begitu Adeda. Nah, bagaimana cara menguatkan agar kita fokus begitu terhadap satu produk ataupun yang chemistry pas dengan kita untuk menentukan itu. Atur nuhun Adeda dan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adeda. Iya, pada saat ke suatu daerah ada perasaan takut, kemudian ngajak teman jadi berani. Padahal temannya juga sama-sama takut. Ya, suatu saat misalnya ada rumah kosong, Mas. Sendirian takut, ngajak teman. Padahal temannya juga sama-sama takut, tapi jadi berani. Termasuk bisnis juga begitu. Banyak orang, salah satu alternatifnya adalah bergabung dengan komunitas bisnis sambil belajar. Yang saya juga syariatnya karena punya teman pertemanan bisnis berbasis silaturahmi itu Kang Bagja. Makanya janji Allah dengan silaturahmi murah rezeki diantaranya seperti itu untuk berkelanjutan, dan semakin hebat silaturahminya biasanya bisnisnya juga semakin kuat karena ada janji Allah di sana. Baik. Nah, sebagai tambahan Pak Bagja, memang kalau misalnya kita itu nggak suka, nggak bahagia dengan jenis produk, jenis usaha kita, maka kadang-kadang kita nawarin barang ke seseorang gitu ya, nggak laku, bahkan boleh jadi ada yang mengejek, ini di mana-mana juga ada, di sana kualitasnya lebih bagus, bahkan lebih murah begitu. Itu kadang-kadang kita itu langsung langsung down gitu ya, wah kapok nih nawarin barang ini gitu. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita tuh bahagia, senang dengan usaha itu, nah kata-kata itu akan memotivasi, walaupun kadang-kadang pahit ya dari calon konsumen gitu ya, tapi itu akan membuat kita cari cara nih agar kok produk kita lebih berkualitas, lebih baik, harganya juga bisa bersaing begitu. Namun itu kalau misalnya kita itu nggak suka dan nggak bahagia ngelola usaha itu, ataupun produk ini bukan dari hasil potensi dan kemampuan dari kita, maka biasanya kita sudah akan pindah jenis usahanya, pindah lokasi, ataupun ganti jenis usaha. Gitu pengalaman saya ya, bukan pengalaman Adeda. Kalau Adeda insya Allah berhasil terus ya, Adeda ya, insya Allah. Enggak juga Mas, ada. Baik, alhamdulillah. Ada nih, baik, ada Teh Irma, ada Kang Irma, Pak Asep. Dr. Asep, silakan. Nah, Dr. Asep nih, silakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik, betul. Ini saya simak dari tadi, Pak Gatot. Jadi bagaimana memulai usaha itu sesuatu hal yang sangat krusial. Di mana kalau berhasil jadi motivasi, kalau gagal mungkin dia jadi frustasi. Kebanyakan begitu, Pak Gatot ya? Iya, betul. Ini mungkin teorinya Alhamdulillah udah Pak Gatot sampaikan, hikmahnya oleh AA udah disampaikan. Mungkin ini pengalaman aja berbagi, Pak Gatot. Siap, Dok. Jadi dulu Pak Gatot, saya tuh sering mengikuti coaching bisnis Pak Gatot ya, karena untuk mencari ilmu. Jadi ada pembicara-pembicara kelas nasional, gitu sering saya ikuti. Nah, ada kata-kata yang menurut saya sih perlu kita renungkan ya. Ketika kita punya ide, ketika kita punya keinginan, segera take action. Nah, saya salah satu yang gagal karena gara-gara take action tapi kurang ilmu gitu ya. Masya Allah. Ya, saya investasi banyak waktu itu, pernah membuat konveksi gitu, membuat bisnis advertising dan lain sebagainya. Nah, timbullah perenungan di sana itu. Perenungan yang sangat mendalam. Alhamdulillah walaupun saya usaha sampai rugi begitu ya, ratusan sekian begitu, Pak Gatot ya, alhamdulillah tidak sampai meninggalkan utang, Pak Gatot ya. Alhamdulillah. Ada renungan hikmah mungkin ini bisa berbagi sama teman-teman. Ketika kita mencari peluang bisnis, betul-betul kita itu harus punya prediksi apakah bisnis itu menyelesaikan masalah ataukah tidak secara teori gitu ya. Prediksi bahwa bisnis kita itu memang kedepannya itu apakah bukan bisnis yang musiman atau tidak, kan banyak bisnis musiman ya.
Misalnya ada lagi suket, es ketan, segala macam lah yang musim-musiman kayak gitu. Kalau istilah Pak Haji Tatang yang Hisana itu, beliau membagi tips, pilihlah bisnis yang memang sudah teruji oleh waktu. Ya, nah mungkin yang membuat pelajaran bagi saya, yang pertama bisnis itu apa yang Pak Gatot bilang betul, harus sesuai dengan kompetensi. Yang kedua sesuai dengan hobi. Jadi kompetensinya apa, hobinya apa, insya Allah jalan Pak Gatot. Betul, Nah, Dok. kalau kita hanya mendengar misalnya ajakan-ajakan yang Pak Gatot ungkapkan dari tetangga, dari saudara, seperti itu ya. Kadang-kadang orang yang berhasil itu ya, orang yang sudah di atas itu, kadang-kadang punten ya, kentutnya aja jadi fatwa. Kita jangan sampai terkaca sama hal-hal demikian gitu ya. Yang kedua, ketika kita ingin melihat masa depan bisnis itu seperti apa, maka ada kajian seperti bisnis plan. Tetapi kesemuanya itu yang paling tahu waktu dimensi yang akan datang adalah penguasa alam dan jagat raya. Ini yang saya taubati betul-betul Pak Gatot. Kenapa? Ketika perencanaan itu dulu ya overconfidence. Sangat jarang melibatkan Allah di sana. Kalaupun berdoa itu, punten ya, ini pengalaman saya, hanya sekarang formalitas. Karena overconfident, Pak Gatot Adeda, karena overconfident, kadang-kadang masukan-masukan dari istri, masukan dari teman-teman, begitu ya, itu seakan-akan dinafikan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada teman-teman. Carilah bisnis itu dengan ilmunya, betul Pak Gatot, dengan ilmunya Adeda. Jangan sampai kita terbawa oleh overconfident atau oleh aura-aura yang sedang tren saat itu ya, sehingga akal logis pikiran kita itu memang tidak jalan. Mungkin itu aja Pak Gatot. Satu nuhun, semoga bermanfaat semuanya. Alhamdulillah temanya menarik sekali. Alhamdulillah, Dok. Mohon pisan Pak Asep, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi ini mengingatkan saya juga, ikut juga Dok itu, ikut pelatihan ini, pelatihan itu gitu ya, Masya Allah. Itu euforia saat pelatihan itu memang menggugah sekali ya. Pokoknya harus gerak nih, harus punya usaha nih, harus ini, harus itu, begitu ya. Nabrak pondasi-pondasi yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi karena terbawa oleh suasana itu, makanya ya banyak yang kurang persiapan, ilmu juga terbatas, keahlian juga belum dapat untuk mengelola usaha itu, terlanjur buka, modal sudah teralokasikan, nah ujung-ujungnya harus menanggung kerugian begitu. Sehingga tadi yang disampaikan, didiskusikan hari ini semoga tidak, ya sedikit banyak kita bisa sharing ya pengalaman-pengalaman tentang memulai usaha ini gitu. Karena ini betul menjadi fondasi yang ya sangat fundamental ya fondasi fundamental ya yang cukup mendasar. Gitu. Baik, ada tambahan Tinggal lanjutkan lagi Mas, silakan Mas. Baik. Nah, tadi yang kelima, kiatnya, nah alhamdulillah sudah ingat nih sekarang, adalah memang betul take action. Take action itu setelah kita memiliki ilmu, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki keahlian, maka Bapak dan Ibu dengan berdoa kepada Allah, bismillah mulai begitu. Karena usaha ini tidak bisa dihafal. Seperti hanya kita ini ya, belajar berenang. Nah, belajar berenang kalau hanya di kelas sampai segala gaya itu hafal, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, kemudian gaya bebas, sampai kita hafal videonya, hafal teorinya, tapi kalau tidak pernah ke kolam renang, tidak pernah ke sungai, tidak pernah ke laut, ya nggak akan bisa belajar berenang. Maka setelah kita tadi niat dan tekad yang kuat, kita sudah lurus, insya Allah sudah benar, kemudian sudah berdoa, sudah beristiqoroh, kemudian ilmu dan wawasan, pengalaman kalian juga sudah dapat. Nah, yang terakhir adalah kita masuk nih, berdiri di pinggir kolam usaha kita, mulai nyebur. Insya Allah nanti Allah dengan keyakinan kuat kita kepada Allah, nah semoga Allah membimbing kita agar usaha kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, insya Allah. Begitu, Adeda. 5 poin. Ada tambahan sebelum kita tutup? Ini dalam manajemen waktu Mas. Ada 2, ada polikronik, ada monokronik berkaitan dengan manajemen waktu. Kalau polikronik berpikir waktu berputar, besok masih ada. Betul. Jadi bahasanya besok. Kapan mau bisnis? Besok.
kapan akan memulai besok, kapan akan ngebangun besok terus. Dan ini banyak yang jadi follower akhirnya. Tetapi kalau yang berpikirnya monokronik, bahwa waktu tidak akan berulang, detik ini lewat, sudah nggak bisa berulang lagi. Nah, kecenderungan itu yang bisa banyak berhasil. Karena manajemen waktu, yang satu polikronik seakan-akan berputar, besok masih ada waktu, tapi yang monokronik berpikir hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah. Baik, di 2 menit terakhir ini rekan-rekan dari Daurah Peduli mau ada menyampaikan nih sesuatu. Teh Irma, silakan. Baik, Bu Irma, bisa dibuka mic-nya. Sambil menunggu dari teman-teman DT Peduli. Ada yang mau masuk menyampaikan sesuatu tentang program DT Peduli? Belum ada. Baik, kalau belum ada, Bu Irma sudah dibuka nih, Bu. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Kak Adeda, Agim, dan Gatot nih. Alhamdulillah, sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali nih semua pencerahan input tadi sudah sangat lengkap ya, Gatot ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang mendasar tadi yang memang harus kita punyai sebelum kita memulai bisnis tadi, niat yang paling penting itu adalah dalam rangka ibadah dan juga membantu orang lain. Nah, jadi mungkin Gatot ini masih ingat ya produk yang pernah saya sampaikan nah itu jadi ini dalam rangka saya juga ingin menguatkan betul, artinya komponen apa yang tadi harus kita lengkapi sampai kepada ilmu, hasil, wawasan, dan niat tadi, kemudian take action ya, Gatot ya. Nah ini pilihan kepada produk yang sudah saya coba sampaikan sampelnya ke Gatot itu Nah ini kan kita bersama-sama, jadi tidak memulai sendiri saya, tapi dengan teman-teman. Nah ini dalam kerangka tadi juga artinya begini, oh ini ada barang yang bagus, kemudian pasarnya sudah kita riset, artinya backing dari produk itu, kajian ilmiah, marketernya, dan segala macam itu sudah kita kaji sedemikian rupa. Nah, tapi untuk memulai dengan jumlah yang besar, kan kita tidak bisa sendirian. Jadi kita mengajak teman-teman. Nah, dalam rangka bahwasanya kita juga ingin menginternalisasi komponen-komponen yang tadi disampaikan kepada teman-teman yang lain, yang memang kita ingin ajak bekerja sama untuk membesarkan atau market ini dalam konteks yang besar. Nah, jadi visi kami ya visi saya gitu. Kebetulan saya yang ditugasin untuk dalam konteks marketing ini itu tuna pouch itu betul-betul saya berharap itu menjadi produk yang ada di setiap rumah tangga di seluruh Indonesia. Karena apa? Amin. Karena produk itu adalah produk yang bisa menjadi pilihan makanan sehat gitu. Nah, terutama untuk stunting yang memang persentasenya cukup besar di Indonesia. Nah, jadi saya itu marketnya itu adalah end user dan institusi. Institusi itu adalah rumah sakit dan pemerintah. Nah, ini boleh nggak Terima kasih. Iya. Pertanyaannya itu saya boleh nggak diberikan saran bagaimana kita bisa menginternalisasi juga niat baik kita itu kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa bekerja sama. Itu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang produknya itu sudah saya sampaikan, Bu, ke teman-teman koperasi, kemudian ke teman-teman di MP Reseller juga sudah saya sampaikan. Nanti insya Allah saya tanya lagi ya, progresnya sudah sampai mana begitu. Karena udah cukup lama juga ya terkait dengan pengajuannya, insya Allah. Baik, saya kira itu Adeda. Dan sudah jam 6 lebih. Bapak Ibu yang baik, Mas Gatot diingatkan, yang dicari adalah keberkahan. Jadi kalau sudah berkah, insya Allah pertolongan Allah berlimpah. Bagaimana dasarnya berkah? Bersih. Bersih daripada niat, bersih daripada itikat, bersih daripada usahanya. Tapi kalau sudah kesibukannya adalah untuk jadi, bahayanya adalah keserakahan yang biasa muncul, Mas Gatot, dalam bisnis itu. Jadi nggak pernah cukup. Tapi kalau berkah mah, pertolongan Allah salah satu
yang bisnis berkah adalah diberikan kecukupan. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya, merasa cukup, merasa qanaah. Para penjahat, koruptor itu banyak yang bisnis yang tidak berkah, jadi dicabut rasa cukupnya, jadi kurang aja terus. Nah itu yang paling sengsara. Makanya kalau berkah, bisnis sekecil apapun, kalau berkah yang dicari keberkahan, insya Allah jalan pertolongan Allah juga di sana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa udah mau adzan duhur lagi Mas ya. Alhamdulillah. Semoga kita sampai umur kita insya Allah. Baik, Adeda, Agim, terima kasih. Jazakallahu khair sudah bergabung. Dr. Asep, Bu Irma, Pak Bagja, dan Bapak dan Ibu yang tadi sudah join di Zoom meeting ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita harus tutup ini acara MT Pagi karena sudah lewat waktunya ini 3 menit. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.